Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kembali pada malam hari ini sebagaimana biasanya kita manfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam pembahasan kita, pembahasan fikih muamalah setelah kita liburkan sejak bulan suci Ramadan atau menjelang bulan Ramadan, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk pada pembahasan yang baru setelah selesai dari pembahasan jual beli. Kita sudah selesai dari pembahasan jual beli, definisinya, kemudian hukum-hukumnya. Begitu juga dengan rukun daripada jual beli, baik itu penjual atau pembeli, kemudian barang atau harga, dan begitu juga dengan sirat beserta dengan syarat-syaratnya. Dan sekarang kita masuk dalam topik yang baru, yaitu babu ar-riba, bab riba. Tentu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, riba ini kita sudah ketahui semua, sering kita dengarkan apa yang dimaksud dengan riba. Bahwasanya riba ini adalah perkara yang diharamkan. Perlu kita ketahui agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Saya mengetahui perbuatan yang buruk bukan karena ingin melakukannya, akan tetapi ingin menghindarinya. Ya. Ketika orang-orang bertanya tentang kebaikan, Hudzaifah bin Yaman bertanya tentang keburukan. An-nas yas'aluna 'anil khair wa as'al 'anil syarr. Orang-orang bertanya tentang kebaikan-kebaikan, tapi saya bertanya tentang keburukan. Apa tujuannya jemaah sekalian? Kata beliau, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Saya mau mengetahui namanya keburukan itu supaya saya tahu itu namanya keburukan, supaya saya tidak terjatuh di dalamnya. Baik, jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang menjadi dalil atau apa yang menjadi dasar diharamkannya riba ini? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atau menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sangat jelas di dalam ayat ini disebutkan kata halal dan juga disebutkan lawannya kata haram. Apa yang dihalalkan? Yang dihalalkan adalah jual beli. Dan apa yang diharamkan? Yang diharamkan adalah riba. Dan di sini sekaligus menjadi solusi bahwa
Dalam jual beli ada solusi menghindari perbuatan riba. Artinya kita tidak perlu mengejar sesuatu yang diharamkan ketika ada yang dihalalkan. Ada yang dihalalkan berupa jual beli, maka kita mencukupkan diri dengan jual beli. Banyak orang yang melakukan perbuatan riba karena mengejar keuntungan. Padahal kalau keuntungan yang mau dikejar, maka jual beli sebetulnya sudah cukup. Tidak perlu berbuat riba. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam surah An-Nisa ayat 161 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa akhdhihimur riba wa qadanuhu anhu. Mereka telah mengambil riba, bertransaksi ribawi, wa qadanuhu anhu, padahal mereka dilarang dari riba itu. Di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwasanya ternyata riba itu adalah perbuatan yang dilarang, dan hukum asal daripada pelarangan adalah at-tahrim, adalah haram hukumnya. Sebagaimana hukum asal daripada perintah adalah wajib, maka hukum asal daripada larangan adalah haram. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, serukanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Dan ayat ini adalah ancaman bagi orang yang melakukan transaksi ribawi. Sampai disebutkan ancaman bahwa perizinan perang. Ya, tentunya ini adalah sebuah ancaman, dan tidaklah sebuah ancaman itu kecuali pada perbuatan yang dilarang. Dan larangannya bukan larangan-larangan yang biasa, tapi itu adalah larangan yang tegas, karena sampai seruan diperangi. Baik, di dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la'anallahu akila ar-riba. Allah melaknat para orang-orang yang memakan harta dari hasil riba, wa mukilahu, dan orang yang mewakilinya. Ya, mukilahu, ada juga yang mengatakan orang yang memberikan riba itu. Wa katibahu, orang yang mencatatnya, wa syahidaihi, dan dua orang saksinya. Disebutkan di dalam hadis ini, jamaah sekalian, semua orang-orang yang ikut andil secara langsung dalam sebuah transaksi. Artinya transaksi itu tidak terjadi tanpa orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini. Di situ ada dua belah pihak yang melakukan transaksi. Kemudian di situ ada pencatatnya, ya, semacam notarisnya. Kemudian dua orang lagi adalah saksinya. Nah, maka ini sudah lengkap. Orang-orang inilah yang ikut andil langsung dalam terjadinya transaksi ribawi ini. Oleh sebab itu di dalam riwayat Muslim disebutkan hum sawa, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Tentu yang lebih parah, yang lebih besar dosanya adalah orang yang makan langsung dari harta riba itu, karena dia transaksi dan makan dari harta ribanya. Karena kan ini dua dosa. Dosa perbuatannya, yang kedua dosa memakan hartanya. Nah, makanya kita katakan dosanya paling besar. Ya, tapi secara umum mereka semua sama dalam ikut andil terjadinya riba. Oleh sebab itu mereka semuanya berdosa. Dan dosanya, jamaah sekalian, ini bukan dosa biasa. Wa itsmuhu min akbari al-kabair. Dia adalah diantara dosa yang paling besar. Dan diantara hadis yang menyebutkan
yang menjelaskan bagaimana dosa orang yang berbuat riba adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirhamu riban ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zanyah. Ya. Bahwasanya orang yang makan dari harta riba dan dia tahu, ya, dia itu adalah hasil daripada riba, asyaddu min 36 zanyah, itu lebih besar, ya, dosanya daripada 36 zanyah, daripada 36 artinya 36 zanyah. Zanyah ini adalah sesuatu yang besar, ya. Baik. Walam yahilla fi syariatin qabl. Dan perlu diketahui juga bahwasanya dosa riba ini itu tidak pernah dibolehkan, artinya tidak pernah menjadi sesuatu yang halal sebelum Islam. Artinya sebelum Islam memang sudah dikenal dosa riba ini, perbuatan riba ini adalah dosa, ya. Makanya jemaah sekalian, dulu orang-orang kafir Quraisy tidak mau membangun Ka'bah dari harta ribawi, ya, dari harta riba. Mereka tidak mau. Mereka tahu, orang kafir Quraisy juga pun tahu bahwasanya namanya riba itu adalah dosa, ya. Mereka akui. Makanya mereka tidak mau ada di antara harta riba yang masuk dalam bangunan Ka'bah. Walam ya'dzan subhanahu wa ta'ala fi kitabihi bil harbi illa liakilihi. Dan tidak ada ancaman peperangan di dalam Al-Quran kecuali bagi orang yang memakan harta riba, ya. Makanya dalam surah Al-Baqarah, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Artinya kalau kalian tidak berhenti dari perbuatan riba, maka, ya, serukanlah perang itu atas nama Allah dan Rasulnya. Baik, jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Dan diantara bahaya daripada riba juga, kana min asbabi su'il khatimah, dia adalah salah satu sebab seseorang itu bisa buruk kematiannya, su'ul khatimah. Tentunya kita semua mau jika kita mengakhiri kehidupan ini, mengakhiri hayat ini, menjemput ajal ini dengan cara yang paling baik, dengan kematian yang baik, dengan husnul khatimah. Tapi ternyata perbuatan riba ini adalah salah satu sebab daripada su'ul khatimah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'afina wa an yusallimana min ar-riba. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba, orang-orang yang makan dari hasil riba, la yakumuna, mereka nanti tidak akan bangkit, tidak akan dihidupkan di akhirat nanti, illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Mereka itu model bangkitnya nanti di hari kiamat bagikan orang yang kesurupan, seperti orang yang kesurupan, orang yang kerasukan jin. Ya, itu modelnya orang-orang yang di dunia makan dengan harta riba. Ini ancaman-ancaman jamaah sekalian, tentunya setidaknya menjadi motivasi bagi kita untuk bisa menjauhkan diri daripada harta riba. Harta itu tidak usah kita kejar, karena namanya harta berupa rezeki itu semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dituntut untuk berusaha, sedangkan besaran daripada rezeki yang akan kita dapatkan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan, rezeki kita sudah ditetapkan. Maka tidak perlu untuk kita kejar
harta yang diharamkan dengan melakukan transaksi riba. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita masuk apa definisi daripada riba. Ta'rifur riba lughatan az-ziyadah. Jadi riba secara bahasa adalah az-ziyadah. Az-ziyadah itu artinya tambahan. Adanya tambahan. Makanya di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hajj ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihtazzat warabat." Ya, kata-kata warabat di sini artinya dia adalah sesuatu yang bertambah. Ya. Zadat wa namat, artinya dia adalah bertambah dan tumbuh, ya. Itu dari segi bahasa riba. Sedangkan dari segi syariat, apa yang dimaksud dengan riba? Dia adalah akdun. Dia adalah sebuah akad ala iwadin makhsus, atas sebuah barang yang dipertukarkan. Ada dua barang yang kita pertukarkan, dan barangnya ini bukan barang bebas, dia barang khusus. Makanya nanti kita akan sebutkan ada namanya barang-barang ribawi. Ya. Tidak semua barang. Gaira ma'lumit tamathul, yang tidak diketahui kesepadanannya. Ya. Karena nanti barang-barang ribawi yang kita akan sebutkan, dia dipersyaratkan tamathul, dia dipersyaratkan sama, sepadan, ya, ukurannya. Tapi kalau misalnya tidak sepadan ukurannya, nah dia bisa masuk ke riba. Fi mi'yari syar'i, berdasarkan ukuran syariat. Halatal aqdi, pada saat transaksi terjadi, au ma'takhirin fil badalaini, atau bisa juga riba itu terjadi disebabkan karena ada salah satu daripada barang yang dipertukarkan itu tidak dipertukarkan pada saat akad, tapi satunya diambil dan satunya diakhirkan. Au ahadihima, atau salah satunya, ya, baik keduanya atau salah satunya. Baik, nah ini definisi yang paling lengkap, yang paling mencakup tentang riba. Ya. Baik riba al-yad atau riba an-nasa dan riba al-fadl. Ya, di sini ada 3 bentuk riba yang akan kita jelaskan. Kita jelaskan definisinya, jemaah sekalian. Tadi kita katakan dia adalah sebuah akad. Dia adalah sebuah akad. Kalau akad berarti di dalamnya ada ijab dan qabul, ya, ada serah dan ada terima, serah terima. Itu namanya akad. Kemudian ala iwadin makhsus, menggunakan barang tertentu. Jadi ada barang tertentu yang ditukar. Dan maksudnya di sini jamaah sekalian adalah pertama emas, yang kedua perak, ya, emas, perak, dan termasuk di dalamnya adalah mata uang. Termasuk di dalamnya adalah mata uang dengan bermacam-macam jenisnya. Ya kan, ada mata uang, kalau Indonesia kan rupiah, kalau Amerika kan dolar, kalau Malaysia apa? Pakai ringgit, kalau Saudi pakai rial, ya, kalau Mesir pakai junai, kalau Suriah pakai lira, ya. Nah itu mata-mata uang. Masuk di dalamnya mewakili emas dan perak. Wa kullu ma qusida li ta'mil adami. Dan dalam mazhab Syafi'i termasuk barang ribawi adalah semua yang dimaksudkan sebagai makanan manusia. Semua yang dimaksudkan sebagai apa? Makanan manusia. Iktiyatan au
tafakkuhan atau tadawiyan. Kan makanan itu banyak, ada makanan pokok, ada makanan lauk, dan ada makanan obat. Ya, makanan seperti itu. Ada makanan pokok seperti apa? Beras, jagung, umbi-umbian, ya, itu makanan pokok. Ada yang lauk, daging, sayur-sayuran, dan seterusnya. Kemudian ada yang dikonsumsi karena kebutuhan obat saja. Yang jelasnya dikonsumsi secara umum, maka semuanya otomatis masuk dalam apa? Masuk dalam harta ribawi dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita berbicara tentang mazhab yang lain, tentu beda-beda. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad hanya yang dijadikan makanan pokok saja. Artinya walaupun dia makanan, tapi dia bukan makanan pokok, dia tidak masuk barang ribawi dalam mazhab Imam Ahmad. Baik. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan makanan yang dikhususkan untuk ternak? Ada makanan yang dikhususkan untuk ternak. Mungkin kalau manusia tidak makan, yang makan adalah ternak. Apakah dia kan makanan juga, cuma bukan makanan manusia. Dia makanan untuk hewan. Apakah dia masuk dalam barang ribawi? Tidak termasuk, karena kita katakan tadi ma qusida li ta'mi al-adami, yang khusus dimakan oleh apa? Manusia. Tapi kalau misalnya dimakan manusia dan dimakan juga hewan, masuk tidak barang ribawi? Kalau dia dimakan manusia, dimakan juga hewan. Makanan yang seperti itu apakah masuk dalam barang ribawi? Iya, masuk. Selama di situ ada manusia, maka dia masuk barang ribawi. Ya. Kecuali kalau misalnya dia adalah makanan yang dimakan manusia tapi jarang sekali dimakan manusia. Yang biasanya makan itu adalah hewan. Ya. Anggaplah kalau ada yang seperti itu, berarti dia tidak masuk. Dia tidak masuk karena ternyata jarang. An-nadir la hukma lahu. Sesuatu yang jarang terjadi itu tidak mengambil hukum. Kalau makanan jin, apa makanan jin? Apa makanan jin? Tulang itu makanan jin. Iya. Nah, apakah tulang itu jamaah sekalian dia makanannya makanan jin? Apakah dia masuk barang ribawi? Tidak. Dia tidak masuk. Baik. Tadi kita sebutkan definisinya, dia adalah akdun ala iwadin maksus. Dia adalah akad atas pertukaran barang-barang khusus. Tadi kita sudah jelaskan barang-barangnya. Kemudian dalam definisi tadi kita juga katakan gairi ma'lumit tamatsul, yang tidak diketahui kesepadanannya. Ya, tidak sepadan, tidak setara, tidak sama ukurannya. Ya. Berarti jamaah sekalian, kalau kita misalnya menukarkan barang yang sama, barang-barang ribawi, emas dengan emas, ya misalnya, dan kita ketahui bahwa emas yang satu itu misalnya 10 gram, emas yang kedua 10 gram, sama beratnya, mungkin bentuknya yang beda, ya, satu cincin mungkin satu kalung misalnya atau gelang, tapi sama beratnya, boleh tidak ditukar? Boleh. Ya. Beda halnya kalau misalnya sama-sama emas, satu 10 gram, satu 15 gram. Kita katakan
inilah pertukaran yang masuk dalam kategori apa? Riba. Kenapa? Karena tidak diketahui berapa ukurannya. Ya. Atau misalnya kita tidak tahu ini berapa beratnya, ini berapa beratnya, kita tukar saja. Nah, ini masuk juga riba. Makanya disebutkan tadi ghairu ma'lumit tamatsul, kita tidak ketahui kesepadanannya. Jadi memang kita harus tahu berapa kadarnya. Ya, berapa kadarnya, berapa beratnya ini, berapa beratnya ini. Kalau kita tidak tahu dan tetap ditukar, itulah riba. Tapi kalau kita tahu dan sepadan sama beratnya, itu bukan riba. Atau kita tahu ini lebih berat daripada ini, ya, ini 10 gram, ini 15 gram, kemudian ditukar, tetap ditukar, maka itu namanya riba al-fadl. Ya, itu jenis riba yang lain. Itu jenis riba yang lain. Baik. Kemudian tadi kita katakan juga fi mi'yari asy-syar'i, berdasarkan ukuran syariat. Ya. Jadi jamaah sekalian, ukuran yang dimaksud di sini adalah ukuran syariat. Fa in kana al-maqudu 'alaihi mimma yukal fala budda min tamathulihima fil kail. Kalau misalnya barang yang kita mau tukar itu adalah ditimbang, berarti memang harus ditimbang. Tapi kalau dia adalah ditakar, ya kan ada timbangan, ada yang takaran, ada liter, kan? Ada yang ditimbang beratnya pakai gram, kilogram. Kalau yang ditakar apa? Biasa pakai liter, ya, volume. Kan beda antara berat dan volume. Jadi ketika sesuatu itu mau ditukar, dia diperjelas ini sesuatu yang ditimbang atau sesuatu yang ditakar. Kalau timbangan berarti harus sama timbangannya. Kalau dia adalah ditakar berarti harus sama takarannya. Ya. Kemudian fi mi'yari asy-syar'i halata al-aqdi, pada saat transaksi itu terjadi. Apa maksudnya jemaah sekalian? Maksudnya gini, bahwa jangan sampai barang yang kita tukarkan itu ternyata kita tidak ketahui berapa beratnya, ya, dalam keadaan ketika kita ingin melakukan akad, ya, ketika kita ingin melakukan akad. Kalau misalnya tetap ditukar pada saat itu dan kita tidak ketahui berapa beratnya atau beratnya itu lebih daripada yang lainnya, di majelis itu sendiri dan kita lakukan akad, maka itu namanya riba fadl. Riba fadl. Amma idza kana ma'lumut tamathul halatal aqdi fala riba. Tapi kalau misalnya pada keadaan kita mau melakukan akad dan kita tahu bahwa barang yang ditukar itu beratnya sama atau takarannya sama, maka bukan termasuk riba. Ya. Tapi kalau misalnya jemaah sekalian, ketika kita melakukan akad dan beratnya barang itu yang kita mau tukarkan kita tidak ketahui, nanti kita ketahui setelah akad. Ya, misalnya saya punya satu cincin, satu gelang ditukar, tidak ditahu berapa beratnya. Nanti masing-masing pulang baru sudah ditukar, diambil cincinnya, diambil gelangnya, masing-masing di rumah baru dia timbang. Ya. Kan barangnya sendiri dia sudah tahu beratnya berapa, ya. Kemudian dia ambil barang orang, dia bawa pulang, baru dia timbang. Berarti dia nanti mengetahui beratnya belakangan. Apakah ini termasuk riba? Iya, tetap riba. Karena yang kita maksud adalah mengetahuinya kapan? Pada saat transaksi, pada saat penukaran, bukan setelah transaksi, bukan setelah penukaran.
Baik. Berapa menit lagi Isya? Ternyata di sana jamnya agak cepat ya. Ya, agak cepat di sana ternyata. Berapa menit? 10 menit lagi ya. Sebenarnya masih ada ini definisinya belum saya jelaskan. Saya kira cukup dulu sampai di sini karena definisi berikutnya ini au ma'a ta'khirin fil badalaini au ahadihima, ini masuk dalam kategori riba yang lain. Ya, jadi saya cukupkan dulu sampai di sini, dan untuk riba yang lain ini kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya. Sekira cukup jam sekalian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan sisa waktu sekitar 10 menit kita manfaatkan untuk diskusi. Ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Tadi dibilang riba itu mesti diperangi. Iya. Kita ini sudah dari ayat itu dulu sampai sekarang ini udah perang yang bagaimana ini yang dimaksud? Iya. Apa yang dimaksud dengan al-harb di dalam ayat tadi? Sebenarnya al-harb di sini berupa ancaman. Dia adalah ancaman. Artinya perbuatannya itu ya memang perbuatan dosa besar. Ya, bukan berarti kita angkat senjata. Ini bukan perintah untuk angkat senjata sebetulnya. Tapi dia adalah ya sekiranya memang ada artinya hukum Islam yang ditegakkan, ya ini benar-benar diperangi. Ya, cuma dalam kondisi konteks kita keindonesiaan misalnya, bukan maksudnya perintah untuk bebas mengangkat senjata, tidak. Ya. Kalau begitu, sekarang kan kita itu bisa menghindari konteks riba sampai sejauh ini ya. Ya. Apalagi di Indonesia dengan kondisi yang ekonomi tadi, keluarga. Ada yang pernah bilang kalau konsumtif hindari, tapi kalau kepepet pasti bisa. Ya. Tentu kita kadang menghadapi kondisi-kondisi yang berbeda ya. Dalam kondisi-kondisi yang biasa kita bisa hindari, tentu kita hindari. Tapi dalam kondisi-kondisi yang darurat, sifatnya darurat, tidak bisa lepas, ya, maka ad-darurah tubihu al-mahdurat. Kadang darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Cuma perlu kita ketahui juga bahwa sesuatu yang dilarang itu ketika darurat bukan berarti kita lakukan sepuasnya, tidak. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Namanya darurat itu ya dilakukan secukupnya saja. Jadi kalaupun kita harus masuk dalam transaksi yang mungkin ada indikasi riba di dalamnya, nah, maka kita masuk pada kadar yang secukupnya saja, yang sebatas darurat saja. Ya. Mungkin ada yang mengatakan kan kita tidak bisa lepas dari transaksi bank sekarang. Ya. Bahkan mungkin masjid ada rekeningnya, ya, ada rekeningnya. Ya, kita katakan ya sebatas yang kita butuhkan saja. Ya. Kalau sekedar menyimpan uang, adapun masalah ribanya dan seterusnya itu tidak usah diambil atau gimana, atau dialokasikan ke pembangunan umum, itu bisa. Ya. Yang penting bukan untuk konsumsi pribadi kita. Ya. Saya kira banyak solusinya, banyak solusi. Ada yang lain? Ya. Apa?
Iya, tukar tambah sesuatu yang beda nominalnya. Misalnya apa? HP dengan HP. Nah, berarti kita uji. Sekarang kita mau menguji definisi riba tadi. Tadi kita katakan bahwa riba itu adalah akdun bi'iwadin maksus. Dia adalah akad pertukaran benda tertentu. Jadi tidak semua benda. Dan benda yang kita maksud tadi apa? Yang saya jelaskan. Pertama, emas dan perak. Termasuk di dalamnya adalah mata uang. Kedua, apa? Makanan. Secara umum yang dikonsumsi oleh manusia. Sekarang kita bawa kasus ini, HP. Masuk tidak dalam barang yang kita sebutkan tadi? Apakah dia emas? Bukan. Apakah dia perak? Bukan. Apakah dia makanan? Bukan. Berarti pertukaran HP yang tidak senilai boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena dia bukan barang ribawi. Dia bukan barang ribawi. Tidak masalah. Iya. Tukar HP iPhone dengan Samsung atau apa, silakan. Tidak masalah. Iya. Karena ternyata barang ribawi hanya sebatas pada yang kita sebutkan tadi. Ya. Di pasar tradisional di kampung sering terjadi sayuran dengan buah. Sayuran dengan buah, oke. Sayuran makanan apa bukan? Makanan. Buah makanan atau bukan? Masuk kok barang ribawi? Masuk. Cuma dia ketika disebutkan sayuran dan buahan, dia sudah tidak sejenis. Yang kita maksud adalah sejenis. Kalau misalnya buah dengan buah, ya buah apa dulu? Ya, langsat dengan langsat, kurma dengan kurma misalnya. Ya. Kalau sayur, ya jenis sayur apa? Kita lihat. Sayur A dengan sayur A, kangkung dengan kangkung, bayam dengan bayam. Nah, itu yang dimaksud, ya. Tapi kalau sudah berubah, sudah beda jenisnya, dan dia masih barang ribawi, sudah beda jenisnya. Misalnya apa? Misalnya sayur dengan sayur, tapi sudah beda sayur, kangkung dengan bayam. Maka boleh beda, kadarnya beda, boleh. Cuma ada satu syarat yang harus terpenuhi. Apa syaratnya? Harus di majelis akad. Harus di majelis akad. Sebetulnya ini definisi yang saya belum jelaskan, nanti pekan depan. Itu syarat yang harus terpenuhi. Maka begitu juga dengan buah dan sayur. Ketika buah dan sayur mau ditukar, maka dia harus apa? Tidak harus sama takarannya, karena dia sudah beda jenis. Tapi ada satu syarat yang harus terpenuhi. Apa itu? Kontan. Ya, harus kontan. Jangan katakan saya ambil sayurnya sekarang, buahnya besok. Tidak. Beda kalau emas dan sudah pindah, ya. Kan tadi ada emas perak dengan makanan. Ya, kalau emas atau perak dengan makanan atau uang dengan makanan, ini yang bisa tanpa syarat. Tidak ada syarat lagi. Artinya boleh beda kadarnya, ya. Ada yang mau beli makanan, ada yang mau beli buah, misalnya buah apa yang agak mahal? Durian, ya. Mahal, durian. Ada yang mau beli durian 100.000 misalnya. Ya, dia beli. Tapi bukan hari itu, besok diambil uangnya hari ini, besok diambil duriannya. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, karena sudah beda jenis dan sudah beda ilat. Yang satu ilatnya adalah mata uang dan yang satu adalah makanan. Sudah nyebrang. Ya, masih ada? Silakan. Membeli buah yang masih ada di pohonnya. Membeli buah yang masih ada di pohonnya. Sebenarnya ini masuk dalam jual beli, ya.
Dia tidak masuk dalam riba, cuma dia masuk dalam jual beli yang terlarang. Kenapa? Karena membeli buah yang belum matang. Buah yang dibeli itu harus matang. Sudah jelas bahwa dia matang, walaupun belum dipetik. Tapi kalau dia masih muda, tidak bisa. Kenapa? Karena masuk dalam kategori jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas, ya, tidak jelas. Siapa yang jamin buah itu akan masak? Ya, siapa yang jamin? Tidak ada yang jamin, kan? Sama dengan membeli janin hewan yang masih dalam perut induknya. Ya, ada sapi yang hamil misalnya, kita katakan saya beli anak sapinya yang ada dalam kandungan, ya kan mungkin beda harganya. Nanti kalau sudah keluar mungkin sudah jutaan, ya kalau mungkin masih dalam perut mungkin masih, ya mungkin ratusan, cuma ratusan saja. Cuma masalahnya siapa yang jamin akan keluar dengan selamat? Ya, bisa saja dia sudah bayar tapi ternyata mati janinnya. Maka itu semua adalah jual beli yang gharar, yang tidak jelas. Tidak boleh jual beli seperti itu. Sekiranya cukup jamaah sekalian karena sudah masuk waktu Isya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.